wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pada pagi hari ini ada teman kalian tidak hadir? Ada, berapa orang? Dua orang. Kenapa tidak hadir? Kita doakan supaya cepat sehat. Ya? Sudah siap belajar? Sebelum belajar, kita membaca doa dulu ya. Ayo, ketua kelas. Pimpin doa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu nasional dulu. Ayo semuanya tegak. Indonesia Oke anak-anak sekalian, silakan buka halaman 41. Di sana kita melihat judul pelajaran kita pada pagi hari ini, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, Bapak ingin bertanya dulu tentang pelajaran yang telah kita pelajari kemarin tentang gotong royong. Sudah mengerti tentang gotong royong? Ya. Apa itu gotong royong? Berapa? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan bersama. Dalam gotong royong, semua orang saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Terus, tangan dulu untuk apa? Nah, itu pengertian dari gotong royong. Sekarang contoh gotong royong. Siapa yang tahu contoh gotong royong? Siapa yang tahu? Arif. Apa deh? Contoh gotong royong di kehidupan sehari-hari: membersihkan kelas atau halaman sekolah bersama-sama, membantu tetangga membangun rumah, ikut kerja bakti membersihkan selokan atau jalan. Nah, itu adalah contoh gotong royong. Sekarang kita mempelajari tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan. Yang pertama, tujuan kita mempelajari materi ini supaya kalian mengetahui pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, sekarang lihat halaman 41. Sudah lihat? Sebagai sebuah negara kepulauan, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Nah, jadi kita Indonesia ini berbagai suku bangsa dan bahasa. Ada bahasa daerah Jawa, ada bahasa daerah Sunda, ada bahasa daerah Batak, ada bahasa daerah Melayu, tidak? Jadi banyak bahasa yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk menjadi satu supaya dari suku Batak, suku Jawa, suku Melayu bertemu, maka jadilah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Mengapa kita perlu belajar bahasa Indonesia sebagai pemersatu? Karena mempermudah dalam berkomunikasi. Coba seandainya kita tidak mempelajari bahasa Indonesia, misalnya ada teman kita yang berasal dari Padang bertemu dengan teman yang berasal dari Jawa. Dia ngomong yang satu bahasa Padang, satu bahasa Jawa. Kalau kita tidak ngerti, otomatis kita akan pusing, ya lah. Iko bercakap Iko ngomongnya Iko. Jadi tidak jadi supaya komunikasinya lancar, maka kita mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Paham? Paham? Nah, itulah tujuan kita belajar tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Alhamdulillah. Apa tadi kata Bapak bilang? Kenapa kita mempelajari tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Ya. Karena Indonesia terdapat berbagai macam bahasa suku daerah yang disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, agar mempermudah dalam berkomunikasi. Nah, bagus. Sekarang kalian sudah mulai paham. Oke? Sekarang kalian baca dulu di halaman 41. Silakan baca dulu pada buku yang ada pada kalian. Nah, sudah. Setelah kalian membaca buku, sekarang kalian bikin kelompok. Kita akan kerja kelompok untuk mendiskusikan lembar kerja. Ayo silakan berkelompok. Oke anak-anak, sudah ada kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok satu mana? Kelompok satu ketuanya? Siapa? Dila. Kelompok dua? Siapa ketuanya? Arif. Kelompok tiga? Siapa? Rafa. Nah, ini kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ketua kelompok akan mempresentasikan ke depan. Yuk, silakan kerja kelompok dimulai. Oke anak-anak, sekarang waktunya sudah habis. Sekarang kita mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Kita mulai dari kelompok satu dulu ya. Ya, pada ketua kelompok satu silakan ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawaban, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, membersihkan lingkungan, memperbaikan jalan, membantu tetangga, dan lain-lain. Dah? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita panggil lagi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil jawaban kami. 2. Sebutkan kegiatan gotong royong di sekitarmu. Jawaban, membersihkan perkarangan rumah ibadah. Dah? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan pada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia saat gotong royong? Jawaban, saat gotong royong kita menggunakan bahasa Indonesia agar semua orang bisa saling mengerti, walau berbeda suku atau daerah. Sudah? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baiklah anak-anak, itulah tadi hasil diskusi yang telah kalian sampaikan. Nah, jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berfungsi sebagai alat komunikasi, memperlancar komunikasi dan membantu memperkuat identitas nasional, juga mendorong dan meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat yang memiliki latar belakang suku dan budaya. Paham? Nah, itulah tadi materi kita pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita bertemu di besok pagi lagi. Nah, untuk saat ini kita cukup di sini. Bapak sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.